Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah kali ini gue mau share nih gimana caranya membedakan tipe-tipe pertanyaan atau poin-poin pertanyaan pada Google Form. Nah jadi sebelum brosis buka Google Form, brosis harus punya dulu nih akun Google atau Gmail lah biasanya ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan itu untuk bisa masuk ke Google Form-nya. Nah gak usah banyak cincong lagi, kita langsung masuk. Nah biasanya kalau mau masuk di Google Drive, Google Form, biasanya gue ketik Google Drive sih. Nah Google Drive di Google, kemudian masuk di Drive. Nanti akan langsung muncul pilihan untuk buka Drive. Karena gue udah punya akun Google, otomatis dia akan masuk di Google Drive gue ya. Nah di sini tinggal masuk di New, kemudian pilih Google Form. Ini langkah-langkah untuk bikin Google Form dari awal juga sih sama, mirip banget kayak gini, nggak ada beda. Nah di sini kita langsung ditunjukin template dari pembuatan survei. Ada question, ada respon, dan lain sebagainya. Untitled form ini maksudnya adalah judul survei yang mau kita bikin. Contoh nih, gue bikin mengenai survei tempat wisata. Gue kasih deskripsi, misalkan survei ini untuk tugas kampus gitu, untuk tugas kampus matkul pariwisata gitu. Nah deskripsi ini bisa buat ini ya, custom sesuai kebutuhan, karena deskripsi ini nggak ada bahasanya, nggak ada apa ya, nggak ada acuan gitu mau gimana nya, intinya jelasin saja deskripsi, entah mekanismenya kah atau gimana ya kah, jelasin sesuai kebutuhan kayak gitu. Nah kita masuk di bagian utamanya nih, bagaimana membedakan poin-poin dari masing-masing pertanyaan di Google Form. Nah pertama misalkan gue kasih jenis pariwisata, jenis wisata deh, jenis wisata. Nah di sini muncul nih multiple choice. Nah inilah yang akan kita bahas. Jadi jenis-jenis pilihan jawaban survei ya. Jadi ada short answer, paragraph, multiple choice, check boxes, drop down for upload, linear scale, multiple choice grid, check box grid, date, and time. Nah di sini ada pilihannya, lumayan banyak dan belibet ya, pakai bahasa Inggris nih. Nah pertama nih, jenis wisata short answer, apa maksudnya? Nah short answer ini dia merupakan kalau kita pengen si responden ini ngisi ketik langsung gitu, jadi kita nggak ngasih pilihan. Kalau di preview gini, jadi si responden dia bisa ngetik nih jenis wisata, misalkan yang disukai gitu ya, misalkan pantai gitu, gunung, dia bisa submit, gunung gitu, dia bisa submit gitu. Ketika di submit, nanti hasilnya ketika di responden, nah, pantai, gunung gitu, dia bisa ngisi survei pakai jawabannya dia sendiri, jadi nggak perlu kita sediain pilihan gitu. Namun short answer ini dia terbatas karakternya, nggak bisa panjang, namanya juga short kan ya. Nah kemudian di sini ada namanya si paragraf. Paragraf itu fungsinya apa? Mirip dengan short answer, bedanya kalau paragraf ini dia lebih panjang gitu. Jadi sama bisa ketik langsung, tapi dia panjang, misalkan Gunung Bromo gitu di Malang, contoh nih. Jadi dia bisa ngisi sesuai dengan dia keinginan. Kalau di submit, dia bisa submit, responnya bisa ngisi juga. Nah tapi kalau paragraf ini dia lebih panjang, beda dengan short answer, sama-sama bisa ngetik tapi lebih panjang gitu. Nah selanjutnya nih multiple choice. Nah kalau multiple choice ini kita ngasih pilihan ya, jadi misalkan option 1 gunung gitu, option 1 gunung, option 2 nya pantai, option 3 nya arum jeram gitu, kemudian option keempatnya misalkan air terjun, contoh nih ya. Nah ketika di preview ya, full preview di sini dia akan muncul pilihan-pilihan. Jadi kita sudah nyediain pilihan, nanti si responden hanya bisa memilih satu, gunung kah, pantai kah, air terjun kah. Contoh dia suka arum jeram nih, dia submit,
yang masuk di responnya adalah arum jeram. Nah, arum jeramnya di sini loh, kok persentasenya berubah ya? Iya, kan tadi kan responnya tadi nggak gue hapus ya. Nah, jadi si arum jeram yang mana orange itu dia akan otomatis terinput gitu. Yang lainnya belum terinput, yang ini sudah terinput. Kenapa? Karena dia sesuai dengan multiple choice-nya. Ada arum jeram kayak gitu. Bedanya multiple choice. Jadi responden hanya bisa milih satu. Nah, beda dengan checkbox. Checkbox ketika si respondennya milih, dia bisa milih lebih dari satu. 3 bisa, 4 bisa, 2 bisa, 1 juga bisa. Contoh nih, dia pilih 2, dia submit, responnya kita terima gitu. Oh, nah kelihatan tuh persentasenya akan berubah sesuai dengan responnya gitu. Jadi kalau checkbox itu lebih dari satu, multiple choice satu, drop down cuma satu doang. Nah, bedanya dengan drop down sama si multiple choice apa? Sama sih sebenarnya, cuma kalau gua leave dulu ya yang sebelumnya. Nah, cuma kalau di multiple choice kan dia kelihatan semua ya. Nah, kalau di drop down harus diklik dulu baru muncul kayak gitu. Karena dia pilih air terjun deh, dia submit, bisa tersubmit, responnya juga akan muncul tuh. Jadi dia akan tersubmit sesuai dengan pilihan yang dia pilih. Jadi multiple choice cuma satu pilihan, checkbox lebih satu, drop down juga cuma satu. Nah, kemudian selanjutnya adalah file upload. File upload ini gini, jadi si responden dia dikasih kebebasan untuk ngupload, bisa video bisa foto, tapi setahu gue sih video masih ada keterbatasan ya. Nah, yang paling sering dilakukan di sini adalah foto. Jadi si responden nanti dia bisa ngupload foto yang diinginkan atau file atau dokumen sesuai dengan kebutuhan yang nanti kita izinkan di situ. Nah, tapi syaratnya kalau untuk responden jenis file upload ini dia harus punya akun Gmail, karena nanti file yang diupload itu akan tersimpan di Google Drive-nya si responden. Nah, kita diberikan sejenis sejenis perizinan agar kita bisa mengakses file itu dari Google Drive-nya si responden itu. Jadi kita ngambil dari Google Drive-nya si responden gitu. Makanya si responden harus punya akun Gmail atau akun Google khusus untuk yang file upload ya gitu. Kemudian selanjutnya ada linear scale gitu. Aduh, ribet. Nah, ini sama sih menurut gua. Jadi ini yang paling sering dipakai. Jadi skala 1 sampai 5. Contoh 1 misalkan kurang bagus, taruh deh ini misalkan. Kemudian yang paling tinggi, yang paling lama bagus gitu. Nah, ketika di preview dia kan kayak gini nih tampilannya. Jadi dia berbentuk skala 1 sampai dengan 5. Jadi ketika responden milih adalah satu jawaban sesuai dengan skala yang dia prefer gitu. Karena di sini 1 sampai 5 ya. Bisa di set sih sampai 10 paling tinggi gitu. Itu untuk linear scale. Mirip dengan linear scale ada multiple choice grid. Ribet nggak toh multiple choice grid? Enggak ya. Nah, di sini ada row itu baris, kolom itu kolom. Jadi contoh nih di arum jeram, kemudian air terjun, kemudian pantai. Nah, misalkan di kolomnya ini jenis makanan gitu, jenis makanan yang paling disukai di bagian di bagian wisata tersebut. Misalkan contoh di sini jeruk, kemudian di sini apel gitu, kemudian di sini semangka gitu. Nah, ketika kita coba preview munculnya kayak gini. Jadi si responden nanti hanya bisa memilih satu respon per item gitu. Karena kita punya tadi 3 item, arum jeram, air terjun, dan pantai. Jadi si responden bisa milih 3 item tersebut, tapi masing-masing item dia hanya bisa pilih satu itu.
Jadi ketika di submit nanti akan bisa gitu. Nah, kemudian apa bedanya multiple choice grid dengan checkbox grid? Nah, bedanya hanya jumlah yang bisa dipilih. Kalau tadi multiple choice grid hanya bisa milih satu doang, kalau checkbox grid dia bisa milih lebih dari satu per item, kayak gitu. Boleh 2, boleh 3, boleh juga 1. Tapi kalau bisa jangan 0 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada date. Date jelas ya. Jadi biasanya ini untuk menentukan waktu sih. Jadi biasanya waktunya ini muncul tanggal, bulan sama tahun yang berlangsungnya maksudnya pada hari itu. Jadi biasanya munculnya langsung di hari H ya. Contoh kalau ini gue bikin tanggal 7 berarti tanggal 7 April dia munculnya gitu. Kemudian kalau time itu ke arah jam ya. Jadi ketika dipilih time yang muncul adalah bagian jam. Jadi bisa pilih AM atau PM gitu guys. Jadi ada beberapa pilihan atau poin-poin yang bisa dipakai untuk membedakan jenis-jenis poin survei di Google Form. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, ada 11 secara umumnya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Untuk selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut mengenai Google Form. Bagi proses yang masih bingung atau tutorial lain, bisa langsung cek atau ketik komen di bawah ini. Nanti gua bahas kayak Oke, sekian dari gua, dari Pawang Design It. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam Design It. Thank you banyak Brosis udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam Design It.